wa huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Nikmat tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada makhluknya, pada manusia. Nikmat itu tidak dapat dibeli dengan uang. Itu merupakan pemberian dari Allah. Yang pemberian tersebut harus disyukuri. Arti syukur, sebagaimana pembahasan terdahulu, dia harus mentaati hukum-hukum Allah yang berupa perintah-perintah serta yang berupa larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala rahimun bi'ibadihi. Beliau adalah zat yang maha belas kasih dan sayang kepada hamba-hambanya. Alimun bima yahtajuna ilaihi fi hadzal hayat. Dia maha mengetahui segala kebutuhan dalam kehidupan manusia. Dia mengetahui kebutuhan segala yang ada di alam ciptaan. Tanpa diminta itu sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia maha pemberi. Yang menciptakan alam semesta, setelah menciptakan alam semesta itu dirawat, dipelihara, diberi rezeki, dan seterusnya. Karena yang diciptakan itu butuh kepada pencipta. Walidha khalaqalahumul arda. Kehidupan itu membutuhkan fasilitas, di antaranya bumi. Lalu bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan untuk manusia, untuk kehidupan yang ada di bumi. Wa qaddara fiha al-aqwata wal arzaqa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur serta memberi makanan dan rezeki sehingga manusia tidak memiliki kekurangan. Kelaparan, kemiskinan itu karena ulah tangan-tangan manusia. Sebab manusia dia memiliki sifat serakah. Dan manusia tidak kembali kepada syariat. Tidak menegakkan keadilan sehingga terjadilah suatu ketimpangan sosial. وَجَعَلَهَا طَوْءَ إِرَادَتِهِمْ تَسْتَجِيبَ لِحَوَائِجِهِمْ وَمَصَالِحِهِمْ. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan alam ciptaan atau kehidupan itu sesuai dengan kehendaknya. Karena Dia Maha Tahu, Dia Maha Kuasa. Tidak ada suatu kekurangan sedikit pun dalam alam ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga manusia itu bisa memperoleh hajat kebutuhan mereka. Wa bi ta'dir Syekh Abdul Qadir Al-Maghribi, al-ardu lana ni'matil matiyatu al-mudarrabatu wal-dhalulul mujarrabah. Menurut keterangan Syekh Abdul Qadir Al-Maghribi, bumi itu merupakan nikmat yang dihamparkan untuk manusia, untuk kehidupan. Dan ini tidak bisa dibayangkan apabila kamu hendak menyebut nikmat Allah satu persatu, maka kamu tidak akan dapat menghitungnya. Kamu tidak akan dapat memerincikannya. Walakinnahu ta'ala anata bidzalika walakinnahu ta'ala anata dzalika bisya'yi wal amal. Setelah keserasian
fasilitas kehidupan itu semuanya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membuat aturan, memiliki tolok ukur supaya manusia bergegas, supaya manusia berusaha. Faqad sya'at hikmatuhu an yurbital musabbabat bi asbabiha. Dan Allah Subhanahu wa taala memberlakukan aturan di alam ciptaan ini sesuai dengan hikmahnya. Hukum sebab dan akibat diberlakukan. Mengapa seperti itu? Karena supaya manusia berjuang, beramal, bergegas. Wa man kharaja ala hadhihi sunnah faqad tamarrada ala sunnatillah wa iradatihi. Bagi yang enggak dengan aturan-aturan yang telah diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa sebab akibat, maka dia dianggap tamarrud, melawan, menentang kepada aturan-aturan Allah, melawan, menentang kepada sunnatullah. Jadi orang tersebut berdosa. Jadi dia harus mewujudkan al-asbab. Karena di balik al-asbab itu adalah al-musabbabat. Jadi kerja keras itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, oleh agama. Karena di balik kerja keras itu akan mendapatkan hasil, itulah janji dari dia. Maka siapa yang tidak bekerja keras, maka dia dianggap melawan sunnatullah. Wa ilaihin nusyur. Dan hanya kepadanya lah kamu setelah dibangkitkan, dan hanya kembali kepada Allah setelah kamu dibangkitkan. Dan kemudian ada kiamat itu pasti terjadi. Hari perhitungan itu ada. Surga dan neraka itu ada. Dan dia tidak akan ingkar janji. Bagi yang bertakwa akan diberi pahala. Bagi yang tidak bertakwa maka akan diberi siksaan yang pedih. Hadza tahdidun wa wa'idun liman yatlubur rizqa bi ghairil kasb wa sa'yil masyru'. Ayat tersebut merupakan ancaman serius bagi yang mendapatkan sesuatu atau rezeki yang tidak disertai dengan kerja keras. Jadi kerja keras ini merupakan mutu agama. Balik kerja keras itu akan dijanjikan untuk mendapatkan hasil. Mereka yang tidak bekerja keras maka ini akan diancam dengan siksaan yang pedih. Para penjajah, para koruptor, mereka ini tergolong orang-orang yang tidak bekerja keras, memberikan kesengsaraan kepada masyarakat, pada kehidupan, membuat ketimpangan di dalam kehidupan bersama. Maka mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Semua apa yang mereka lakukan itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya.
dan makanlah sebagian dari rezekinya. Inilah yang kita artikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang tidak terhingga di bumi. Lalu yang kedua, kita diperintahkan bekerja keras. Wa qala azza min qailin laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Balad ayat 4, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Manusia diciptakan dalam keadaan susah payah, harus bekerja, harus bergegas, harus berjuang. Karena kehidupan ini memiliki tantangan. Qala yukazidu amran min amri dunya wa amran min amri al-akhirah. Tantangan itu ada dalam kehidupan dunia, begitu juga tantangan itu ada dalam kehidupan akhirat nanti. Maka hukum-hukum yang diberlakukan oleh Allah kepada manusia ini mengikat kepada keadaan manusia kelak di hari kemudian. Dalam suatu riwayat disebutkan, yukabid ay malaikut dunya wa syada'idul akhirah. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam susah payah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kehidupan dunia ini memiliki tantangan. Begitu juga kehidupan di hari kemudian itu memiliki arti yang dahsyat. Karena kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang sebenarnya. Maksudnya, peluang kesempatan dari kehidupan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini harus disyukuri, karena kehidupan dunia merupakan ladang untuk kehidupan akhirat.